ini Anda perlu belajar tentang apa ya, mencari limit dengan menggunakan L'Hopital gitu ya. Nah, kemarin dipakai tapi sekarang lebih dipakai lagi gitu ya. Nah, jadi mata kuliah sebelumnya atau materi-materi di mata kuliah sebelumnya itu sangat menunjang materi perkuliahan di tempat yang lain gitu ya, atau di mata kuliah yang berikutnya gitu ya. Nah, untuk yang kelas B itu bisa, itunya sudah saya setting juga jam 7 ya, untuk perkuliahan jam 7. Saya minta maaf, ini sebetulnya ada satu kelas besar, tapi kelas besarnya itu digunakan untuk fungsi kompleks dan saya nggak sempat untuk menanyakan ke Bu Niken apakah bisa tukar ruangan atau tidak, karena yang ngajar di kelas besar itu Bu Niken dan Bu Triani baru memberitahu saya malam-malam, dan saya baru buka setelah saya selesai meeting jam 10-an, dan saya cek kembali Bu Triani nggak respon ya, mungkin sudah malam, sudah istirahat. Jadi saya putuskan bahwa permintaannya Putri saya ngajar jam 7 ya sudah jam 7, dan saya sebetulnya jam 7 sudah ada di kampus ya. Hanya saja sudah mau berangkat ke kampus, tapi karena nggak ada ruang yang cukup untuk menampung 80-an mahasiswa, jadi ya sudah terpaksa online dulu. Ya, untuk hari Senin besok nggak ada kuliah, saya belum tahu bisa mengganti kapan, karena kalau mengganti kelasnya itu harus nyari dulu, jadi kalau nggak weekend ya online gitu ya. Oke, saya mulai perkuliahan hari ini dengan menampilkan PPT yang berkaitan dengan barisan ya, karena materi hari ini barisan. Jadi Anda boleh off cam. Nah, sorry, belum kelihatan ya. Oke, sudah bisa terlihat tulisannya? Sudah bisa dilihat belum ininya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nah, untuk materi barisan ini pertama kita melihat bagaimana barisan, kemudian mencari limit barisan seperti apa. Kalau kita memakai definisi seperti apa, tetapi saya tidak akan masuk banyak ke definisi. Yang untuk definisi menggunakan epsilon delta ya, menggunakan epsilon saja, nggak ada deltanya. Menggunakan epsilon itu saya hanya menjelaskan sepintas saja supaya Anda tahu yang limit barisan menggunakan epsilon itu akan banyak dibahas pada saat kuliah analisis real gitu ya. Nah, sementara di sini hanya sekedar tahu saja. Kemudian mencari limit barisan itu tidak hanya menggunakan definisi, tetapi bisa juga menggunakan sifat-sifat berdasarkan limit fungsi yang sudah kita pahami sebelumnya. Kemudian kalau barisan mempunyai kecenderungan tertentu, dia naik terus atau turun terus, maka kita bisa mencari limitnya dengan menggunakan
sifat dari suprimum. Kalau di sini ya suprimum juga, nggak bisa maksimum dan minimum. Ada beda antara maksimum dan minimum, yaitu kalau maksimum itu dia masih harus anggota himpunannya, kalau suprimum itu tidak harus anggota himpunannya. Demikian juga dengan infimum. Nah, sekarang barisan ya. Barisan yang akan kita bicarakan di sini adalah barisan yang tidak berhingga. Jadi kita tidak bicara untuk barisan yang berhingga. Barisan yang berhingga itu nggak masalah karena dia kalau kita melihat suatu barisan ya, kalau kita melihat barisan berhingga 2, 4, 6, 8 sudah berarti dia terakhirnya di 8 gitu ya. Konvergen ke 8 gitu ya. Tetapi kalau kita bicara barisan tak berhingga sebetulnya kita nggak pernah menanyakan konvergen atau divergen gitu. Kalau misalnya ini 1, setengah, sepertiga, seperempat, ya sudah ini berakhirnya di seperempat. Ini kalau barisan berhingga. Jadi kalau barisan berhingga ini kita nggak bingung-bingung melihat berakhirnya atau menuju kemana gitu ya. Jadi yang kita bicarakan adalah barisan tak berhingga gitu. Nah, kalau barisan tak berhingga, suku-sukunya itu dilambangkan dengan A1, A2, A3, A4, AN, ada yang X1, X2, X3, X4, Xn gitu juga nggak apa-apa ya. Jadi ini hanya simbolnya saja, tetapi yang jelas itu ada indeksnya. Jadi A1 artinya suku ke-1, A2 artinya suku kedua, A3 artinya suku ketiga, A4 suku keempat, dan AN artinya suku ke N gitu ya. Nah, setelah suku ke AN pasti AN plus 1. Jadi ini makanya setelah A1, A2, setelah A2, A3, A3, A4. Jadi ini penerus atau successor gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya successor dari suku AN adalah suku AN plus 1 ya. Jadi di sini N-nya ya, N-nya itu merupakan indeks dari suku ke N gitu ya. Jadi kalau suku ke N dituliskan sebagai AN plus 1 ya. Suku ke N dituliskan sebagai AN plus 1 ya. Maka N-nya ini merupakan indeksnya. Jadi N-nya merupakan indeksnya. Nah, urutan di dalam barisan tak berhingga ya, di dalam suatu barisan ya, itu merupakan hal yang penting gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai suku 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya, maka barisan suku pertamanya adalah 2, suku kedua adalah 4, suku ke N adalah 2N. Kalau kita balik saja menjadi 4, 2, 6, 8, maka barisan 2, 4, 6, 8 ini enggak sama dengan barisan 4, 2, 6, 8. Jadi seperti saya katakan tadi, urutan yang dibicarakan itu penting gitu ya. Nah, meskipun barisan yang kita bicarakan itu barisan tak berhingga, untuk menyederhanakan penyebutan, maka kita cukup menyebutnya dengan barisan saja ya. Yang kita sebut barisan saja. Nah, barisan itu yang perlu kita perhatikan, dia mempunyai suatu pola ya.
Sebentar saya add dulu. Ini nggak jalan, saya inikan dulu ya, saya stop share screen dulu. Ada pertanyaan tidak sebelum sampai di sini? Saya stop sharing sebentar ya, biar enggak. Saya share lagi. Nah, kalau Anda perhatikan ini 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2N. Oke, kalau saya berikan lagi contoh, misalnya saya berikan tadi ya, 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Ketika suku ke N, 2N. Ya. Kemudian misalnya 1, 2, 3, 4. Ketika suku ke N, dia N. Gitu ya. Kemudian misalnya 1, setengah, sepertiga, seperempat, ya, ini seper N, gitu ya. Ini misalnya 1, min 1, 1, min 1, gitu ya. Maka ini adalah min 1 pangkat, kalau ini berarti N plus 1, gitu ya. Jadi sebentar, jalan lagi. Maaf ini macet. Nah, barisan yang kita bicarakan di sini adalah barisan bilangan real. Barisan hingga bilangan real, gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya di sini artinya suku-sukunya adalah bilangan real. Jadi secara sederhana kita bisa mengatakan
Secara sederhana, ya dikatakan barisan adalah barisan bilangan real, barisan bilangan real adalah urutan bilangan real yang mempunyai aturan tertentu. Oke. Tetapi secara formal dikatakan barisan adalah aturan, ya. Jadi barisan ini dikatakan juga, saya tulis juga di sini ya. Orang mengatakan secara formal adalah barisan. Barisan ini adalah aturan yang mengawankan bilangan asli dengan suatu bilangan real, ya. Karena itu barisan disebut juga fungsi dengan domain, ya. Fungsi ini mengakibatkan barisan merupakan barisan adalah fungsi dengan domain bilangan real, bilangan asli, himpunan, ya. Kalau domain kita bicara himpunan, maaf. Domain himpunan bilangan asli dan ringnya atau daerah hasilnya himpunan bilangan real, gitu ya. Jadi kalau tadi gampangnya, kalau kita mempunyai kan 1, 2, 3, 4, 5, ini sukunya, ya, ini N dan seterusnya. Ini N, elemen N, gitu ya. Nah, ini dipetakan dengan tadi 2, ini dengan 4, ini dengan 6, ini dengan 8, ini dengan 10. Kalau ini N, gitu ya. Ini dengan 2N, gitu ya. Nah, ini di sini N ini bilangan asli, ya. 2N bilangan real, ya. Atau kalau ini nggak terlihat, ya, kalau nggak terlihat, saya berikan contoh yang terlihat. Kalau kita mempunyai 1, 2, 3, 4, dan seterusnya, kita mempunyai N, ya. Ini dengan 1, ini dengan setengah, ya. Ini dengan sepertiga, ini dengan seperempat, ini dengan gitu ya. Jadi yang ini nampak bahwa ini adalah bilangan asli, yang ini adalah bilangan real, ya. Jadi di sini dituliskan bahwa barisan adalah fungsi dengan domain berupa, saya kebalik, ya. Dengan domain berupa himpunan bilangan asli atau bilangan bulat positif, ya.
Nah, jadi secara umum ya, ini fungsi barisan adalah fungsi yang memetakan satu ke suku pertama. Jadi 1 dengan A1, 2 dengan A2, 3 dengan A3. Jadi contohnya tadi sudah saya berikan di depan dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Paham semuanya? Saya cek. Coba. Arita Oktaviana, mana? Iya, Bu. Paham tidak? Paham, Bu. Ya, oke ya, saya lanjutkan ya. Nah, ini macam-macam ya notasinya. Ada yang menotasikan, dituliskan secara keseluruhan, A1, A2, A3, A4, AN gitu ya, dituliskan satu-satu. Ada yang menuliskan himpunan, ada yang menuliskan sebagai A1, A2, A3, AN. Ada yang menotasikan dengan ini, gitu ya. Ada yang menotasikan dengan himpunan, dengan tanda himpunan. Kemudian kalau disingkat, itu dituliskan AN sama dengan N sama dengan 1. Maaf ini 1 sama dengannya enggak. Ya, N sama dengan 1 sampai tak hingga. Tetapi kalau N-nya sama dengan 1 itu cukup dituliskan sebagai ini. Kalau ini ya, ini N dimulai dari 1. Nah, ketika N tidak dimulai dengan 1 ya, ketika N tidak dimulai 1 maka dituliskan, misalnya kita mempunyai B0, B1, Bn, maka dituliskan kalau disingkat ya Bn dari 0 sampai tak hingga. Jadi ada yang menulis begini juga. Ada yang menulis begini juga. AN 1 tak hingga gitu ya. Nah, kalau dimulai dari 5, 6, 7, dan seterusnya, ini CN dari 5 sampai tak hingga gitu ya. Jadi ketika dia dimulainya tidak dari 1, biasanya indeksnya dituliskan dimulai dari berapa gitu ya. Nah, tadi seperti saya katakan, cara menyatakan barisan itu bisa dituliskan dengan menuliskan beberapa suku pertamanya supaya tahu. Tetapi ada yang menuliskan dengan suku-suku, dengan sukunya, dengan suku ke N gitu. AN ya, AN sama dengan 3N-1, N-nya lebih besar sama dengan 1 gitu ya. Ada yang menuliskan seperti ini. Nah, kenapa ini bisa 3N-2 kalau saya tuliskan ya? Saya tuliskan misalnya ini A1 kan ini 3 kali, oh ya, sudah tertulis di situ ya. Nah, kalau kita mau nuliskan A1, kan berarti 3 dikalikan 1 dikurangi 2, hasilnya 1 ya. A2 ini 3 kali 2 dikurangi 2, hasilnya 4. Kemudian A3 sama dengan 3 kali 3 dikurangi 2 sama dengan 7 ya. Jadi barisan ini ya, barisan ini bisa dituliskan sebagai ini dengan menuliskan suku ke N. Nah, ada yang
menuliskannya dengan rumus rekursif juga. Nah, biasanya kalau yang gampang-gampang itu tidak dengan rumus rekursif. Tetapi ini diberikan contoh supaya bisa melihat kalau dituliskan dengan rekursifnya seperti apa. Yang sering dituliskan kalau fungsinya gampang itu dengan rumus eksplisitnya. Nah, ini dituliskan dengan rumus rekursif. Jadi kalau di sini A1 sama dengan 1 ya. A1 nggak diapa-apain ini. A1 sama dengan 1, tetapi pada saat kita mau menuliskan A2 ya, A2-nya ini sama dengan A1 ditambah 3. A1-nya 1, jadi 1 ditambah 3 sama dengan 4. Kemudian A3, di sini perhatikan N-nya dimulai dari 2 ya, jadi kita mulai di sini A2. Kemudian ini berarti A2 ditambah 3. A2-nya berapa? A2-nya 4. Kemudian A4 sama dengan A3 ditambah 3, gitu ya. Ya. Sampai sini paham atau tidak? Paham, Bu. Ya. Nah, kemudian ada beberapa contoh lagi ya, kalau misalnya, oh ini saya garis supaya kelihatan. Ininya, nah ini sampai di sini nih. Ini. Itu ya. Nah, kalau kita mempunyai rumus eksplisitnya AN 1 dikurangi 1/N, N-nya harus lebih besar sama dengan 1. Jadi kalau kita menuliskan rumus eksplisit perlu dinyatakan N-nya lebih besar berapa. Kemudian ini dituliskan dengan suku pertamanya. Kemudian kalau dinotasikan dengan himpunan ya, 1 min 1/N, jadi dari suku ke N. Kalau ini kalau dinotasikan dengan himpunan, ini dinotasikan dengan himpunan adalah 1 ditambah, kalau ini dinotasikan dengan himpunan adalah min 1 pangkat N. Kemudian kalau ini dinotasikan dengan himpunan ya. Ya ini saya ganti koma ya bahasa Indonesia. Jadi agak membingungkan sedikit. Kalau ini koma, ini saya ganti titik koma saja. Ya. Nah, kalau barisan Fibonacci kita punya suku pertama 1, suku keduanya 1, suku ketiganya 1 tambah 1, 2, kemudian suku keempatnya adalah 1 ditambah 2, 3, suku kelimanya adalah 2 tambah 3, 5. Jadi ini kalau saya tuliskan kan berarti ini F N-nya lebih besar sama dengan 3 ya. Ini berarti F1 tambah F2 tambah F1 gitu ya. Berarti 1 tambah 1. Kemudian F3. Nah, yang dituliskan itu, ini hanya penjabaran saja, ini hanya penjelasan saja. Nah, barisan itu bisa terlihat juga, bisa digambarkan secara grafik juga ya. Bisa dengan cara pertama, kalau cara pertama itu garis saja, kemudian digambarkan titik-titiknya. Kalau AN sama dengan akar N ya, maka A1-nya kan 1, A2-nya
akar 2 ya, A3-nya akar 3, A4-nya akar 4 sama dengan 2, A5-nya akar 5, dan seterusnya ya. Nah, kalau digambarkan dengan cara yang kedua adalah yang ini, yang sumbu mendatar, sumbu horizontalnya menyatakan bilangan aslinya. Jadi N-nya, sedangkan ininya ya, kalau saya ini, jadi ini menyatakan ininya, sedangkan yang di sini adalah menyatakan sukunya, suku ke N gitu ya. Nah, kalau orang bisa menggambarkan dengan cara pertama, bisa menggambarkan dengan cara kedua. Kalau saya lebih suka dengan cara yang kedua, kenapa? Kalau ini terlihat nih, ketika AN sama dengan akar N, ini kelihatan bahwa oh dia naik terus nih, nggak akan berhenti. Kalau ini kan menuju kemananya susah ya ini memang kelihatan menuju ke sini, tapi nggak terlihat jelas. Kalau ini kan kelihatannya tambah lama, tambah menuju ke nol. Kalau ini meskipun berosilasi kelihatan ini tambah lama tambah menuju ke nol juga gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai barisan, tadi saya katakan ini tambah lama tambah menuju kemana, ini tambah lama tambah menuju ke tak hingga nih. Kalau ini tambah lama tambah menuju ke nol yang kedua. Jadi orang memperhatikan gitu ya, jika N-nya membesar ya, maka nilai-nilainya menuju kemana? Menujunya itu biasa dikatakan konvergen. Jadi kalau yang pertama ini AN ya, AN konvergen ke 1, ini BN ya, barisan AN konvergen ke 1, BN konvergen ke 1 juga. Jadi tambah lama tambah menuju ke 1 gitu ya. Atau terkadang ada dituliskan AN menuju 1 untuk N menuju tak hingga gitu ya. Ini dituliskan juga BN menuju 1 untuk N menuju tak hingga. Nah, ketika kita melihat barisan ini, ketika C1 di sini, ketika C2 dia ke sini, C3 di sini, C4 di sini, C5 di sini, C6 di sini. Nah, ini nggak terlihat lama-lama menuju ke 1 gitu ya, lompat-lompat. Nah, kalau kita mempunyai seperti ini, maka dikatakan tidak menuju ke suatu bilangan tertentu ya, tidak menuju 1 atau bilangan tertentu, maka dikatakan di sini CN tidak konvergen, atau dikatakan orang menyebut juga bahwa ini adalah divergen. Oke ya. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Belum ada, Bu. Ya, oke. Nah, kekonvergenan barisan itu kalau dengan limit dengan epsilon itu dikatakan suatu barisan AN ini konvergen ke bilangan L jika untuk setiap epsilon positif ya,
terdapat bilangan n sehingga untuk setiap n lebih besar n berlaku harga mutlak AN min L kurang dari epsilon ya. Kalau kita ingat ya, harga mutlak AN min L kurang dari epsilon itu kan bisa ditulis berarti AN min L itu antara epsilon dan min epsilon, berarti L min epsilon kurang dari AN kurang dari L plus epsilon itu ya. Jadi AN berada di antara, ini jadi AN berada di antara L min epsilon dan L plus epsilon itu ya. Nah ini kalau mau kita tulis dengan notasi ini ya, AN konvergen. Nah ini sebetulnya definisi. Kalau definisi itu tidak perlu dituliskan jika ya, tidak perlu dituliskan jika dan hanya jika, meskipun di sini dituliskannya jika saja, tetapi artinya jika dan hanya jika gitu ya. Jadi ini untuk setiap epsilon positif kita bisa menemukan bilangan n asli, sehingga kalau n-nya lebih besar dari n kita kurang dari epsilon. Nah, ini memudahkan kita untuk mengingat-ingat bagaimana membuktikannya ya. Saya kasih contoh. Ini biar nggak sama. Itu ya. Nah, di sini L-nya disebut limit barisan. Jadi tambah lama tambah menuju kemana. Artinya setelah kita mempunyai suatu suku yang cukup besar AN, maka setelah suku AN besar ini, suku-suku AN kecil ini menuju ke L. Artinya jaraknya dengan L ini cukup kecil ya. Nah ini sebetulnya mau mengatakan ya, jarak AN dengan L ini cukup kecil. Cukup kecil sehingga lama-lama menuju ke, ya, semakin lama semakin dekat ke L gitu ya. Nah ini kalau digambarkan dengan ini lebih terlihat bahwa kalau ini memang kelihatan ya, tetapi lebih enak dilihat kalau kita menggambarkannya dengan ini ya. Kelihatan bahwa ini antara ini L, berarti ini L plus epsilon, ini L min epsilon. Jadi setelah suku ke N, maka ini berada dalam suatu apa ya, pita ya, dalam suatu daerah ya, dalam suatu daerah toleransi. Oh ini sudah ada tulisannya, ini jadi nggak usah saya tuliskan ya. Ini sudah ada Y sama dengan L plus epsilon, Y sama dengan L min epsilon, jadi ini saya hapus. Nah ini saya berikan cara membuktikan ya. Oke, sebelum saya membuktikan, saya berikan ini dulu kata-katanya. Tadi kan L disebut limit barisan. Jadi kalau bilangan L ini ada, maka AN dikatakan konvergen ke L, atau ditulis ini, limit N menuju tak hingga AN sama dengan L. Kalau ini saya buang saja. Macet ya.
Ini macet, saya matikan dulu. Ya, ini kalau di dalam kita ini sebetulnya nulisnya gini, limit n menuju tak hingga an sama dengan L. Tetapi kalau kita menulisnya di tengah-tengah kalimat, ini biasanya nulisnya jadi n-nya itu tidak di bawahnya L. Ini hanya style penulisan kalau kita tidak menulis dalam suatu equation ya, dalam suatu equation, tapi kita menuliskannya dalam suatu kalimat, gitu ya. Nah, ini atau AN menuju L untuk N menuju tak hingga, gitu ya. Nah, seperti tadi sudah saya jelaskan. Nah, kalau L-nya tidak ada, maka barisannya dikatakan divergen atau tidak konvergen. Ya. Ini saya buang dulu. Saya tulis. Nah, penulisan yang saya tulis ini tadi lebih enak karena kita sudah kenal limit yang merupakan limit fungsi gitu ya. Nah, ini penggambarannya saja. Jadi kalau gambarnya tambah lamba menuju suatu L itu meskipun ini berosilasi tetapi lama-lama menuju L juga ya. Kemudian, nah ini kalau kita diminta untuk membuktikan bahwa limit 1/n ini sama dengan 0 gitu ya. Ini macet lagi. Ya, bagaimana kita membuktikannya? Untuk membuktikan ini kan oret-oretannya ya. Oret-oretannya. Kan akan ditunjukkan bahwa limit n menuju tak hingga 1/n 1/n ini sama dengan 0, artinya untuk setiap epsilon positif kita bisa, sehingga ketika n lebih besar dari n besar maka min 0 kurang dari epsilon. Jadi kalau untuk setiap epsilon positif berarti kita ambil sembarang kemudian kita pilih elemen n dengan, kalau terdapat, ini saya ganti warna. Nah, terdapat n elemen n, pilih, sorry ini kata-katanya nggak boleh. Ya, diambil ini. Kemudian kalau terdapat berarti kita bisa memilih, dipilih n elemen n dengan, nah kita nggak tahu n-nya seperti apa. N-nya itu harus berkaitan dengan epsilon ya. Nah, sekarang kita nggak tahu ini ya, sehingga untuk n lebih besar n ya berlaku ini 1/n dikurangi 0 itu kan sama dengan harga mutlak 1/n. Karena 1/n-nya ini positif, maka ini 1/n. Ya, kalau
kita sudah punya 1/n ya, karena n lebih besar n, maka ini kurang dari 1/n besar. Kalau kita sudah dapat 1/n besar, kalau kita sudah punya n, kan ini di sini untuk setiap epsilon positif terdapat n elemen n gitu ya. N elemen n berarti n-nya di sini bergantung dengan epsilon. Kalau kita sudah menemukan n besar, maka kita mencari keterkaitannya dengan epsilon gitu ya. Ini nggak salah, saya hapus saja karena saya mau ganti warnanya dulu biar terlihat. Ya, sehingga untuk saya pakai ungu ya, pakai ini aja. Sehingga untuk n lebih besar dari n ya, ini ya, saya ganti ungu. Ini berlaku 1/n dikurangi 0, ini seperti saya katakan tadi, n berkaitan dengan n besar, n kecil berkaitan dengan n besar. Jadi kita ini karena n lebih besar n, maka 1/n kurang dari 1/n besar ya. Sekarang kalau kita sudah menemukan n besar ini berkaitan dengan epsilon. Jadi kita tuliskan ini ya, supaya ini kurang dari epsilon, dia sudah tulis saja ini kurang dari epsilon gitu. Jadi kita memilihnya ya dengan 1/n kurang dari epsilon. Nah, catatan ya. Ya, ini nah, kadang orang menulis ya udah. Kadang orang menulis tidak mau ini ya, jadi menulisnya n-nya gitu ya. Menulis 1/n kurang dari epsilon ini dengan n kurang dari 1/epsilon. Nah, kalau saya nggak suka menulis seperti ini. Kenapa? Dengan menulis seperti ini nih kita ruwet loh. Dengan menulis seperti ini. Karena orang inginnya yang ditonjolkan adalah n-nya gitu ya. Kalau saya nggak, daripada ruwet-ruwet ngitung lagi, mending ya sudah, apa yang ada di sini, apa yang harus kita cari di sini ya kita tuliskan di sini gitu. Sampai sini paham? Ya, jadi ini buktinya. Sampai sini ada yang ingin tanya? Paham atau tidak? Ini jangan-jangan nggak ada yang mendengarkan ini? Saya ngomong sendiri. Paham, Bu. Oke. Nah, cara mencari limit itu yang pertama dengan menggunakan ini, dengan menggunakan ini definisi ya, dengan menggunakan definisi ini, dengan menggunakan definisi ini
dengan menggunakan definisi yang epsilon delta tadi ya. Jadi kekonvergenan barisan ini bisa dilihat dari definisinya. Tetapi definisi itu terkadang nggak mudah. Ya kalau ini masih gampang ini mencari kaitan antara ini kan mencari kaitan antara n dengan epsilonnya. Ya kalau gampang gitu ya. Seperti contoh tadi ya, seperti contoh tadi ini disuruh membuktikan ini, kita bisa mencari kaitannya antara n dengan epsilon dengan mudah. Tetapi nggak selalu nih n dengan epsilonnya bisa dicari dengan mudah gitu, maka digunakan sifat-sifat yang digunakan sifat-sifatnya. Biasanya sifat-sifat ini dituliskan dalam teorema ya. Jadi saya tidak akan merepotkan Anda dengan teorema. Jadi saya tulis saja yang sederhananya gitu ya. Nah, yang harus diingat ya, nanti sifat-sifatnya apa saja yang bisa digunakan, saya tunjukkan nanti, tetapi di sini ini masih terlihat tidak? Kalau tidak, saya tuliskan satu-satu ya. Ini term, ini artinya suku ya, sequence barisan ya, increase without bound, ini batas. Jadi dia naik tanpa batas gitu. Jadi saya pilih satu-satu ya, ini sebetulnya saya ingin menyampaikan ini, tetapi supaya bisa dilihat satu-satu di sini, maka kalau kita mempunyai barisan ini, kan tambah lama tambah membesar gitu ya, semakin lama nilai suku-sukunya ya, boleh suku-sukunya saja, boleh nilai sukunya semakin membesar tanpa batas ya. Jadi barisan ini tidak divergen gitu ya. Nah, beda dengan yang ini. Kalau kita mempunyai barisan ini, kalau saya tuliskan ini barisannya adalah dari 1 ya, 1, min 1, 1, 1, min 1, 1, min 1, dan seterusnya ya. Nah, kalau kita mempunyai n ganjil, kita mempunyai barisan 1, 1, 1, 1 gitu ya. Apa namanya? Kalau n genap, kita mempunyainya min 1, min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Ini saya ganti orange aja. Ini konvergen atau saya tuliskan limitnya. Konvergen atau limitnya 1. Sementara yang ini limitnya min 1. Nah, barisan tidak boleh mempunyai dua limit ya. Barisan tidak boleh atau
limit barisan itu tunggal. Tunggal ya. Nah, padahal kita punya barisan ini punya dua limit. Ya, jadi kita punya bahwa ini barisan yang divergen. Seperti itu. Nah, kalau kita melihat barisan yang berikutnya, kita melihat ini ya, kalau saya hitung seperti kita menghitung limit fungsi ya, limit n menuju tak hingga n dibagi n plus 1 kan sama dengan 1 dibagi 1 plus 1 n sama dengan 1 ya. Jadi barisan ini mempunyai limit atau boleh saya katakan konvergen ke 1 gitu ya. Kalau di keterangan tadi dikatakan ini konvergen ke limitnya gitu ya. Kalau saya lebih suka mengatakan ini. Saya lebih suka mengatakan yang warna hijau ini. Nah, contoh yang keempat ini ya. Contoh yang keempat ini dia mengatakan bahwa suku-sukunya ini berosilasi ya, menuju ke nilai limitnya 1, tetapi dia melakukan secara berosilasi gitu ya. Jadi yang terakhir ini dia berosilasi. Dia berosilasi dari 1, kemudian setengah, kemudian 1/4, 3/4 ya, kemudian ini 1 berapa ya, 1 lebih sedikit ya. Jadi barisan ini kita mempunyai limit n menuju tak hingga dari 1 plus min setengah pangkat n. Ini kan bisa ditulis limit tak hingga dari 1 plus ini juga langsung nggak apa-apa ya. Ya, ini saya nggak pakai ini dulu, maaf. Saya nggak pakai sifat-sifat dulu ya, sorry. Ini saya kecepatan. Ya, saya tuliskan saja bahwa ini kalau dilihat dari gambarnya, lama-lama dia menuju 1 juga. Jadi, ini saya tuliskan, cukup saya tuliskan ini saja. Dari 1 plus min setengah pangkat n ini sama dengan 1 gitu. Jadi barisan
konvergen. Itu ya. Nah, nanti ngitung-ngitungnya ada pakai sifat-sifat limit biasa. Saya jelaskan berikutnya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Belum ada, Ibu. Ya. Belum, Prof. Ya, sekarang kita lihat kalau kita mempunyai barisan ini, ya, kan kita menghitung bahwa limitnya, ya, limitnya adalah ini, ya. Limit 1/2 pangkat n itu sama dengan 0, jadi barisannya konvergen ke 0, ya. Kalau kita menghitung ini, limitnya adalah tak berhingga, sehingga barisannya adalah barisan yang divergen. Nah, ini contoh-contoh dari barisan. Nah, biasanya kita diminta untuk mencari limit barisan. Kalau di analisis real nanti membuktikan kekonvergenan barisan. Jadi yang diminta adalah seperti ini kalau di analisis real. Tapi di kalkulus hanya mencari limitnya saja. Jadi tidak membuktikan seperti ini. Nah, ada beberapa cara, mungkin ini tidak semuanya ya saya berikan. Saya berikan dulu yang sifat pertama ya. Jadi cara mencari barisan, limit barisan itu bisa menggunakan sifat-sifat yang kita ketahui dari seperti sifat limit fungsi. Jadi dicek ini bahwa limit kalau barisannya barisan konstan ya sama dengan konstan. Dibaca dulu, dipahami dulu. Nah, kalau kita mempunyai barisan KAN gitu ya, maka limitnya adalah K kali limit dari barisan AN. Jadi persis sekali sifat-sifat mencari limit barisan ini dengan sifat-sifat dari mencari limit fungsi. Dengan syarat bahwa kalau difungsikan limit dari fungsi fx ada, limit dari fungsi gx ada, gitu ya. Kalau ini limit dari barisan AN ada atau barisan AN konvergen, kemudian limit dari barisan BN ada atau barisan BN konvergen, gitu ya. Nah, bisa dilihat di contoh ya. Kalau kita mempunyai limit n menuju tak hingga min 1/n ya, berarti ya min 1 ya. Ini kan saya tuliskan lagi dulu. Limit n menuju tak hingga min 1/n ya. Saya tuliskan saja. Limit n menuju tak hingga dari min 1/n. Ini kan sama dengan limit n menuju tak hingga dari
min 1 dikalikan dengan 1/n. Jadi limit n, ini negatif. Ya, ini sama dengan negatif 1. Kalau saya boleh tuliskan ya, ini negatifnya saya keluarkan, negatif 1, ini saya tuliskan negatif 1. Dikali 0 berarti sama dengan 0, gitu ya. Kemudian kalau kita mempunyai yang D saja ya, yang D ini, oke. Yang ini kan n-1/n kan bisa dituliskan dengan 1 min 1/n gitu ya. Jadi ini bisa dituliskan limit n menuju tak hingga 1 dikurangi limit 1/n menuju tak hingga 1/n. Jadi 1 dikurangi 0 gitu ya. Nah ini sebetulnya aslinya seperti ini. Tetapi kalau sudah paham, nah jika sudah paham ini boleh dilewati ya. Boleh dilewati kalau kita ngitung ya. Kalau sudah paham. Tapi aslinya seperti ini gitu ya. Nah, ini yang sering kita gunakan ya. Ini kalau ininya pangkat tertingginya berapa, nah kita bagi dengan pangkat tertingginya. Ini seperti yang saya kerjakan tadi, sebetulnya saya belum, harusnya tadi tidak sampai ke situ ya. Ini kan pangkat tertingginya ini ya, saya tulis lagi saja. 4 dikurangi 7n kuadrat. Dibagi dengan n pangkat 6 plus 3. Nah, ini kan pangkat tertingginya. Kalau diamati pangkat tertingginya adalah ini. Jadi kita mempunyai n pangkat 6. Jadi kita bagi semuanya dengan n pangkat 6. Jadi 4 dibagi n pangkat 6 dikurangi 7n dibagi dengan gitu ya, sama dengan dari 4 dikurangi dibagi 1 ditambah 3/n pangkat 6. Nah, ini yang betul adalah sesuai dengan limit ya. N menuju tak hingga dari 4 per dikurangi 7 dibagi dengan 1 jadi sama dengan 0 dikurangi 7 dibagi dengan 1 ditambah 0 jadi sama dengan min 7 gitu ya. Nah, langkah yang ini kalau kita sudah terbiasa ini boleh ini teorinya seperti ini gitu ya. Tetapi kalau menghitung ini jika sudah paham boleh dilewati ya. Meskipun ini aturannya seperti ini, aturannya.
gitu ya. Oke. Sampai sini bisa dipahami tidak? Ada yang belum paham? Paham atau tidak? Paham, Bu. Ya, ini sama lah ya, kita lihat limit ya. Limit N menuju tak hingga N per N dibagi sama dengan setengah gitu ya. Nah, ya ini sama saja ya. Ini untuk mencari ini divergen atau konvergen, kita cari limit N menuju tak hingganya. Ya, limit N menuju tak hingganya ini untuk N per 2 N per 1, dia menuju setengah. Tetapi min 1 pangkat N per 1 ini berosilasi antara 1 kalau N-nya ganjil dan min 1 untuk N-nya genap ya. Jadi kalau N ganjil barisannya menuju ke setengah, tapi kalau N genap menuju ke min setengah. Jadi barisan tersebut merupakan barisan yang divergen gitu ya. Kemudian saya nggak tahu ini berapa soal di sini. Ya, saya kasih ini saja. Nah, terkadang kita tidak bisa mencari limitnya itu dengan cara ini. Ini kan sifat ini kan aljabar aja ya. Ini sifat ini adalah seperti aljabar dari limit aja. Sifat aljabar saja gitu. Nah, ada kalanya bahwa kita tidak bisa mencari dengan cara yang sifat aljabar tadi. Contohnya kalau kita menemukan limitnya itu ternyata hasilnya menjadi tak hingga per tak hingga atau 0 per 0. Nah, dalam kasus seperti ini ya, maka kita menggunakan sifat yang kedua ini ya. Sifat yang kedua ini yang kita gunakan. Gitu ya. Kita menggunakan sifat yang kedua ini. Kenapa? Karena kalau limit fx, kalau kita punya fungsi fx itu yang garis abu-abu ini menuju ke L, maka barisan dari barisannya ya F1, F2, F3, F4 yang biru-biru ini juga menuju ke L, begitu ya. Nah, tetapi sifat kedua ini hanya untuk yang perhitungannya hasilnya harus dihitung dengan L'Hopital, gitu ya. Jadi kalau kita mempunyai barisan N per E pangkat N, kalau dihitung limit N menuju tak hingga ya, limit N menuju tak hingga dari N per E pangkat N ini hasilnya tak hingga per tak hingga gitu. Nah, berarti kan kita tidak bisa menggunakan yang aljabar tadi. Kalau aljabar tadi kan hasilnya ketemu, ya sudah tak hingga saja, atau hasilnya ketemu suatu bilangan berhingga gitu ya. Jadi kalau hasilnya tak hingga per tak hingga, maka kita menggunakan sifat yang tadi. Jadi kita hitung fungsinya.
Kalau limit X menuju tak hingga X per E pangkat X, nah dengan L'Hopital, ya dengan L'Hopital, ini kan turunan dari X1 ya, dx per dx sama dengan 1. Kemudian dx per dx ya E pangkat X ya. Jadi kita mempunyai 1 per E pangkat X gitu ya. Jadi kita mempunyai limit X menuju tak hingga 1 per E pangkat X. Limit X menuju tak hingga E pangkat X sama dengan 0, sama dengan tak hingga gitu ya. Jadi kita mempunyai hasilnya adalah 0. Nah, kalau limit fungsinya itu sama dengan 0, maka limit dari barisannya sama dengan 0. Jadi ini limit fungsinya. Ini limit barisan. Ingat bahwa ini sifat ini hanya dipakai kalau kita ternyata tidak bisa mendapatkan dengan sifat aljabar dan kita butuh L'Hopital gitu ya. Nah, kalau kita mempunyai cari limit dari barisan ln N dibagi E pangkat N gitu ya. Nah, kita tahu bahwa kalau kita mau mencari limit ya, kalau kita mau mencari limit N menuju tak hingga dari ln N per E pangkat N ini sama dengan tak hingga per tak hingga. Jadi kita menggunakan L'Hopital ya. Jadi kita cari limit barisannya, tidak kita cari dulu, kita mencari limit fungsinya. Dan X per E pangkat X turunannya adalah ln dari X, turunannya adalah 1 per X, kemudian E pangkat X, E pangkat X gitu ya. Jadi tadi sudah betul ya. Oke, jadi ini saya hapus saja dulu. Nah, saya mau menuliskan ini pakai L'Hopital. Ya, jadi kita mempunyai limit N menuju limit X menuju tak hingga X menuju tak hingga, turunan dari ln X adalah 1 per X, kemudian ini adalah E pangkat X gitu ya. Nah, jadi ini hasilnya, coba cek lagi ya. Ini hasilnya adalah 0. Nah, kalau limitnya 0 ya, limitnya 0. Ini limit fungsi. Maka limit barisannya juga 0 gitu ya. Jadi belajar lagi. Ya. Jadi jangan diremehkan materi-materi sebelumnya,
Ya, selain ini untuk mencari limit-limit barisan juga kemarin dipentingkan di integral tak wajar. Nah, masih ada sisa waktu sedikit ya. Nah, kalau kita mempunyai ini sih seperti tadi ya, ln n per e pangkat x, ini juga kalau kita cari ln n per n, ya kalau kita mau cari ini dioret-oretan limit n menuju tak hingga, ln n per n ini sama dengan tak hingga per tak hingga, jadi kita harus menggunakan L'Hopital di sini, yaitu kita cari limit fungsi ya, ini limit fungsinya, sehingga kita bisa mendapatkan limit barisannya. Sampai sini ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan tidak? Belum? Satu contoh soal lagi ya. Satu contoh soal, kalau kita mempunyai n plus 1 dibagi n-1 pangkat n. Jadi kalau kita cari bentuknya adalah bentuk 1 pangkat tak hingga. Coba cek di aturan L'Hopital ya. Aturan L'Hopital itu ada beberapa. Aturan L'Hopital itu hanya berlaku untuk 0 per 0 untuk dan tak hingga per tak hingga. Tetapi ada bentuk-bentuk tak tentu, bentuk-bentuk tak tentu seperti 1 pangkat tak hingga, kemudian 0 kali ada tak hingga kali 0 gitu ya. Kalau kita punya tak hingga kali 0 seperti apa dan seterusnya ya. Cari di bentuk-bentuk tak tentu. Ini semua ada di ini. Nah, bentuk-bentuk tak tentu ini nantinya juga bisa dikerjakan dengan menggunakan L'Hopital. Ada caranya. Triknya seperti apa, setiap bentuk tak tentu itu harus dibawa ke bentuk 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga. Jadi kalau kita mempunyai ini n plus 1 per n-1 pangkat n, kalau dicari untuk n menuju tak hingga itu adalah 1 pangkat tak hingga ya. Hasilnya adalah 1 pangkat tak hingga. Ya. Kemudian kalau kita mempunyai bentuk ini, caranya adalah, triknya adalah ini dilenkan. Suku yang kiri dan suku kanannya dilenkan. Jadi ln AN sama dengan ln n plus 1 dibagi dengan n-1 pangkat n. Nah, kalau kita mempunyai ln dari B pangkat C ini kan sama dengan C ln B ya. Jadi kalau kita punya ln ini pangkat n, nah ini sama dengan n ln n plus 1 per n-1 ya. Kemudian ini bentuknya adalah, ini hasilnya tak hingga ya, yang ini hasilnya tak hingga, yang ini hasilnya 0 gitu. Jadi kita mempunyai bentuk tak hingga per 0, tak hingga dikali 0. Kalau kita mempunyai tak hingga kali 0, ini sudah mudah karena ini bisa dibawa ke bentuk 0 per 0. Caranya gimana? Yang 0 biarkan, kemudian ini menjadi seper. Kalau menjadi seper itu kan menjadi, kalau kita tak hingga maka seper tak hingga, limit dari seper tak hingga itu kan menjadi 0. Jadi ini sudah dibuat menjadi bentuk 0 per 0. Kalau sudah 0 per 0 maka ini bisa berlaku, aturan L'Hopital berlaku.
L'Hopital untuk 0/0 gitu ya. Jadi kita mempunyai aturan L'Hopital untuk 0/0, aturan L'Hopital untuk 0/0, maka kita cari turunannya. Len dari n plus 1 per n-1 turunannya adalah min 2 per n kuadrat per 1. Kemudian turunan dari 1/n adalah min 1/n kuadrat. Jadi sekarang kita mempunyai bentuk ini. Kalau saya tuliskan ini seperti tadi, limit n menuju tak hingga dari 2n kuadrat per n kuadrat dibagi dengan n kuadrat per n kuadrat dikurangi dengan 1/n kuadrat. Jadi ini limit n menuju tak hingga dari 2 per 1 min 1/n kuadrat. Jadi ini sama dengan 2. Nah, kalau limit barisannya limit fungsinya menuju 2, maka limit barisannya juga menuju limit an-nya menuju 2 gitu ya. Tetapi ini kan tadi len an. Jadi kalau limit n menuju tak hingga an ini sama dengan len an sama dengan 2, artinya limit n menuju tak hingga dari an ini sama dengan e pangkat 2 gitu ya. Jadi untuk yang ini bisa ketemunya ini ya. Ketemunya ini kan kita ingat kalau kita mempunyai Y sama dengan len X, ini ekivalen dengan X sama dengan E pangkat Y gitu ya. Jadi ini ke sini. Nah, kemudian mencari turunannya, ini dari len n turunannya ke sini, ini dicari menggunakan apa ya? Aturan rantai ya. Turunan dari aturan rantai ya, turunan dari d per dx dari len n plus 1 ini kan sama dengan 1/n plus 1 dibagi dengan n-1, kemudian dikalikan turunannya dari ini adalah 1 dikalikan n-1 dikurangi dengan 1 kali n plus 1 dibagi dengan n-1 kuadrat ya. Kemudian Anda lanjutkan, nanti dapatnya adalah tadi min 2 dibagi n kuadrat plus 1 ya. Ini manipulasi aljabar, Anda bisa kerjakan sendiri. Oke, sampai sini ada. Ini kalau saya tuliskan seperti ini, Anda punya tugas ya, ngoret-ngoret supaya dapat min 2 per n kuadrat plus 1. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semuanya tidak? Paham atau tidak ini? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke. Ya, kalau sudah paham, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira
kuliah hari ini saya akhiri sekian, dan nanti nanti jam 9 kuliah sama Bu Triani metode diskrit ya. Minggu depan kuliahnya offline ya. Sebenarnya Anda lebih paham mana, offline atau online? Offline, Bu. Offline ya. Ya, ini mohon maaf ya. Nanti kita minggu depan kita minggu depan kita online ya. Tetapi gantinya nanti kita cari ruangan, kalau kita bisa mendapatkan ruangan, atau Anda mencari waktu yang Anda bisa ya, minta tolong ketua kelasnya cari waktu yang Anda kosong, kemudian saya cocokkan dengan waktu saya, apakah saya bisa atau tidak, kemudian saya cari ada ruangan yang bisa atau tidak, seperti itu ya. Oke, saya minta tolong ketua kelasnya siapa ini? Mana wajahnya? Ketua kelas A siapa? Ketua kelas A siapa? Gak ada ketua kelasnya? Saya PJ-nya, Bu. Oh, oke, Risa. Oke, kalau kelas B? Saya, Bu, PJ-nya. Kalau kelas B, Felicia. Oke ya, coba dicek. Adakah waktu dalam 1 minggu itu yang Anda kosong? Hari apa aja, jam berapa, nanti saya cocokkan dengan jam saya. Nah, mohon maaf juga ini bahwa semester ini saya padat sekali, saya ngajarnya banyak ya. Jadi karena saya ngajarnya banyak, maka mungkin jam-jamnya itu sangat tight ya. Jadi untuk mencari jam yang ketemu dengan Anda itu belum mudah gitu ya. Tapi semoga ada jam yang kita bisa sama, antara yang Anda kosong dan saya kosong bisa sama ya. Dan itu pun masih ada satu problem lagi, kita mencari ruangan gitu ya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih atas perhatiannya, selamat beraktivitas. Saya undur diri ya, mau kegiatan yang lainnya. Terima kasih, sampai ketemu minggu depan.